Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah miskin merawat kebunnya setelah neneknya meninggal dan menemukan lusinan tempat persembunyian harta karun di sana. Dikutip dari erabaru.net, seorang cucu yang malang sedang menyekop taman kesayangan mendiang neneknya dan menemukan sebuah guci misterius yang terkubur di dalam tanah. Dia menemukan lusinan lagi dan mengikuti petunjuk untuk pertemuan mengejutkan di firma hukum. Apa yang terjadi ketika Anda tidak menghormati keinginan terakhir dari almarhum dan anggota keluarga tertua? Dan bagaimana jika mereka diam-diam merencanakan atau mengubur kejutan yang mengejutkan hanya jika seseorang mengabulkan keinginan itu? Saudara Charlie dan Kevin terbelah antara keinginan seperti itu. Setelah kematian nenek mereka, Josephine, mereka menerima surat terakhir mereka yang menyatakan bahwa mereka akan mewarisi kebun tercinta mereka. Syarat utama mereka adalah mereka merawat kebun mereka dan memastikannya menghasilkan buah dan sayuran yang melimpah di setiap musim. Sementara Charlie yang berusia 16 tahun dengan senang hati menerima tawaran itu. Kakak laki-lakinya yang berusia 18 tahun, Kevin, sangat marah kepada neneknya karena meninggalkan mereka sebuah taman kecil dan tidak ada yang lain. Hanya taman? Tanya Kevin marah. Siapa yang mau mengurus tanah yang tidak berguna itu? Kupikir dia akan meninggalkan kita dari rumahnya. Wanita tua bodoh, aku membencinya. Tapi Kevin, nenek menyukai taman ini dan dia mungkin ingin kita mengabulkan permintaan terakhirnya, kata Charlie terluka oleh kemarahan kakaknya. Permintaan terakhir tentu saja, kenapa dia tidak membawanya ke kuburan? Tangan dan kakiku tidak kotor di lumpur ini. Kakak laki-laki yang marah itu berjalan pergi dan melemparkan surat mendiang nenek, Josephine, ke wajah Charlie. Jangan datang jika kamu butuh uang. Kamu akan menghasilkan banyak uang dengan menjual kentang dan tomat busuk itu. Kevin mengejek saudaranya dan bergegas keluar dari kebun. Charlie kesal, tapi dia memutuskan untuk mengabulkan keinginan mendiang neneknya. Dia dengan senang hati menerima tawarannya dan berjanji untuk kembali keesokan harinya dengan peralatan berkebun untuk memulai. Keesokan paginya Charlie mulai merawat dan menyirami taman. Nenek merawatnya dengan sangat baik katanya. Potong saja sedikit dan aku akan mulai menanam semak-semak. Dalam suratnya, Josephine secara khusus meminta cucunya untuk memindahkan semak mawar ke lokasi baru. Tanah lembab, jadi Charlie berpikir itu akan mempermudah pekerjaannya. Dia mengambil skop dan dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan menyekop di sekitar area di sekitar semak mawar pertama. Suara apa itu? Teriaknya setelah mendengar pecahan kaca. Dia menyekop lagi dan menemukannya keluar dari tanah. Charlie meraih sekop tangan kecilnya dan mulai menggali. Beberapa saat kemudian dia duduk kembali dengan terkejut setelah menemukan pecahan kaca dengan catatan di atasnya. Sebuah catatan, apakah itu dari nenek? Gumamnya dengan hati-hati mengeluarkan surat itu. Terima kasih teman-teman karena tidak melupakan saya. Saya tidak begitu berperasaan untuk meninggalkan kalian dengan tomat dan mentimun. Baca baris pertama, jangan berhenti menggali di dekat semak mawar. Masih banyak harta karun yang harus kamu gali, 24 tepatnya. Aku hanya harus memastikan kamu menghormati ingatanku. 23 guci lagi terkubur di taman. Apa? Tidak mungkin, seru Charlie dan mulai mencari-cari semak mawar lagi.
Dia menemukan 23 semak mawar di 23 tempat berbeda di kebun. Lelah dan terengah-engah, Charlie menggali 22 toples, masing-masing berisi uang tunai dan koin. Dia lelah dan cuaca sangat panas, tetapi dia bertekad untuk menemukan toples terakhir dan menggali semak mawar terakhir. Dia kecewa karena tidak ada kaca. Di mana yang terakhir? Gumamnya melihat sekeliling untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu. Taman itu berantakan. Selain tidak menemukan toples ke-24, Charlie kelelahan memikirkan kerja panjang yang harus dia lakukan untuk menanam kembali semua semak di tempat barunya. Dia melihat ke langit dan berjanji pada neneknya bahwa dia akan menanamnya keesokan harinya. Aku berjanji pada nenek, tapi pertama-tama aku harus menemukan toples terakhir. Itu tidak ada di sini. Di mana? Dia bertanya, berjalan melalui taman mencari petunjuk. Kemudian dia teringat tanaman favorit neneknya, semak rosemary di ujung lain taman, tepat di bawah jendela kamar tidur neneknya. Nenek Josephine menyukai aromanya dan selalu ingin menyimpannya di dekat jendela kamar tidurnya untuk menikmati aromanya. Harus, teriak Charlie senang. Dia pergi ke tempat dengan semak rosemary dan mulai menggali. Instingnya benar ketika mendengar dentingan kaca. Charlie dengan hati-hati menggali toples itu tetapi agak terkejut. Tidak ada uang di dalamnya, tetapi ada gulungan. Karena penasaran, dia membuka toples dan terkejut menemukan sebuah dokumen. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki dokumen ini harus menghubungi nomor terlampir untuk lebih jelasnya. Charlie menemukan nomor telepon dengan Alex Johnson tertentu yang disebutkan di bawahnya. Dia menghubungi orang itu dan segera dipanggil ke firma hukum keesokan harinya. "Oh, Anda pasti cucu Nyonya Josephine Parker," kata Alex sambil menyerahkan sebuah dokumen kepada bocah itu. "Saya skeptis ketika dia memberitahu saya bahwa cucunya akan melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya. Tapi saya terkejut hanya satu yang muncul. Ternyata itu adalah bagian kedua dari wasiat nenek yang sudah meninggal. Dengan demikian, cucu yang memiliki bagian pertama dari dokumen itu akan mendapatkan rumah dan pusaka keluarga." "Pusaka keluarga?" tanya Charlie heran. Dia tidak pernah memberitahuku apapun tentang itu. Pengacara itu tersenyum dan memberinya sebuah kotak perhiasan. Charlie tercengang saat membukanya dan menemukan cincin bertatakan batu dan beberapa perhiasan mahal dengan catatan di atasnya. "Itu milik nenekku, ibuku, dan aku. Sekarang milikmu. Kuharap kamu menyimpannya untuk mengingatku, sayang. Nenek Josephine." Charlie meneteskan air mata kebahagiaan. Meskipun dia harus menunggu 2 tahun lagi sampai dia berusia 18 tahun untuk mengklaim warisan, dia senang dan berterima kasih kepada neneknya untuk semua yang dia tinggalkan untuknya. 2 tahun kemudian, pada hari ulang tahunnya yang ke-18, Charlie menjadi pewaris sah rumah dan pusaka mendiang neneknya. Dia merenovasi rumah yang dia warisi dan pindah setelah menyelesaikan sekolah. Selama 2 tahun itu, kakak laki-lakinya Kevin mencoba yang terbaik untuk mengklaim warisan dan mengusir saudaranya dari rumah. Namun upaya jahatnya tidak berhasil, dan yang didapatnya hanyalah kekecewaan karena tidak memenuhi keinginan mendiang neneknya. Sementara itu, Charlie terus bekerja keras di kebun neneknya Josephine. Dia membeli sebidang tanah lain di dekatnya dan menanam buah-buahan dan bunga-bunga eksotis. Akhirnya dia mengekspor hasil kebun segar ke negara lain dan menjadi pengusaha muda. Charlie, seorang anak lelaki yang dulu miskin, sekarang menjadi memiliki beberapa hektar tanah pertanian dan sebuah rumah mewah di kota. Terlepas dari kekayaannya yang baru ditemukan, cucu yang rendah hati itu terus menghormati keinginan mendiang neneknya. Dia juga memastikan tamannya selalu mekar dengan bunga-bunga indah, buah-buahan, dan sayuran yang berlimpah sepanjang tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.